Selamat pagi, siang, ataupun malam. Nama saya Antonius Wicaksana Nugraha, NPM 18070981. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan tugas besar grafika komputer. Di sini pembuatannya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan mengimport modul Pygame dan juga OpenGL. Di sini displaynya menggunakan ukuran 1280 x 720. Dan ini adalah fungsi-fungsinya. Dan di bagian main, pertama-tama program akan menginisialisasi Pygame, lalu mengeset mode dan juga mengeset caption. Dan di sini fungsi yang pertama kali dieksekusi adalah inisialisasi. Di sini isi dari fungsi inisialisasi sendiri ada pengaturan warna latar belakang, yaitu warna putih. Lalu ada GL Clear untuk membersihkan buffer, dan juga glue perspektif untuk mengatur perspektif atau sudut pandang. Di sini menggunakan sudut sebesar 60 derajat. Lalu setelah diinisialisasi, selanjutnya membersihkan buffer dan juga mengaktifkan GL Texture dan GL Depth Test. Nah, setelah itu bagian ini dari GL Push Matrix sampai dengan GL Pop Matrix berisi fungsi pembentukan objek. Di sini GL Rotate dan Translate untuk mengatur tata letak objek-objek di bawahnya. Di sini objek yang pertama kali dibuat adalah atap dengan menggunakan tekstur atap, dan tekstur ini gambarnya ada dalam satu folder yang sama dengan program Python ini. Untuk fungsi load texture sendiri di sini menggunakan inputan string yang berupa nama. Di sini diambil dengan variabel gambar. Dan ini ada fungsi yang mengambil gambar dari direktori yang sama menjadi tekstur dengan return-nya text ID. Objek yang pertama adalah atap. Di sini atap menggunakan segi 4 dengan 4 titik. Ini titik X, Y, dan Z, dan ada 4 titik. Dan ini membentuk segi 4 yang terletak di sebelah atas. Lalu objek selanjutnya adalah dinding dan juga lantai. Ketiga objek ini akan membentuk suatu ruangan dengan teksturnya masing-masing. Di sini dinding sendiri ada 3, yaitu dinding sebelah kiri, belakang, dan kanan. Untuk fungsinya seperti ini. Dinding mengambil parameter posisi, yaitu kiri, ataupun belakang, ataupun kanan, dan masing-masing adalah bentuk segi 4 dengan 4 titik vertex ini masing-masingnya. Lalu untuk lantai sama dengan atap, hanya berbeda di bagian titik Y-nya saja, dan terletak di bawah dari atap dengan membentuk segi 4 dari keempat titik ini, keempat titik vertex ini. Ketiga benda ini akan membuat sebuah ruangan yang terlihat seperti ini. Jika dieksekusi,
Nah, akan terlihat seperti ini. Ini adalah atap dengan teksturnya, lalu ketiga dinding, kiri, belakang, dan kanan, dan juga lantainya dengan teksturnya masing-masing. Lalu, objek selanjutnya adalah figura dengan teksturnya bernama gambar tengah.jpg. Figura ini mirip seperti objek sebelumnya, berbentuk segi empat dengan 4 titik. Nah, yang membedakan di bagian sini ada Gel Translate, lalu ada Rotate, dan Translate lagi. Fungsi ini untuk membuat objek berputar 90 derajat di sumbu Z-nya. Karena jika tidak menggunakan Translate dan Rotate ini, maka gambar akan menghadap ke sebelah kiri atau tidak sesuai. Ini dapat diatasi jika tidak menggunakan ini adalah menggunakan gambar yang sudah diputar 90 derajat aslinya. Jadi tidak perlu menggunakan fungsi Gel Translate dan Rotate ini lagi. Dan ini terlihat seperti ini. Jika tidak menggunakan rotate tadi, maka kepala akan menghadap ke sebelah kiri dengan lehernya di sebelah kiri. Lalu selanjutnya adalah objek jendela dengan teksturnya jendela.jpg. Nah, jendela ini juga sama seperti sebelumnya. Objek berbentuk segi empat dibentuk dari 4 titik dan juga diputar 90 derajat untuk menyesuaikan bentuknya. Lalu selanjutnya ada AC dengan teksturnya ac2.jpg. Nah, di sini AC tidak perlu memutar lagi gambarnya karena di sini menggunakan gambar yang sudah diputar aslinya. Dan AC ini juga dibentuk dengan jumlah 6 segi 4, yaitu dengan ada posisi depan, kiri, kanan, atas, bawah, dan bagian belakang. Dengan masing-masingnya dibentuk dari 4 titik. Keenam sisi ini akan membentuk AC dengan bentuk seperti ini. Dan inilah jendelanya tadi. Dan fungsi objek selanjutnya adalah TV dengan teksturnya tv.jpg. Mirip seperti objek sebelumnya. Di sini berbentuk segi 4, dibentuk dari 4 titik, 4 vertex. Lalu di sini gambarnya juga diputar karena aslinya belum diputar 90 derajat dengan bentuk seperti ini. Lalu objek selanjutnya adalah kubus. Kubus ini ada 3, yaitu ada kubus sebelah kiri dengan tekstur gambar kiri, lalu kubus tengah dan kubus kanan dengan teksturnya masing-masing. Di sini digunakan Gel Translate karena posisi kubus ini ada di bagian belakang, dinding bagian belakang dan di bawah TV. Nah, kubus ini ada di sini, terlihat kecil. Untuk lebih jelasnya, bentuknya seperti ini. 3 kubus dengan teksturnya masing-masing. Untuk fungsi kubus ini sendiri dibentuk dari fungsi gambar 3 kubus dan di dalamnya dipanggil fungsi gambar kubus yang membentuk
kubus dengan 6 sisinya. Ada sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Masing-masing sisi ini dibentuk dari 4 vertex. Di sini dalam membentuk masing-masing kubus digunakan juga GL Translate untuk memindahkan posisinya, yaitu sebelah kiri dengan menggunakan nilai -1 pada titik X-nya. Lalu bagian kubus sebelah kanan digunakan titik X bernilai 1. Lalu selanjutnya ada objek bola dengan tekstur bola .jpg. Di sini digunakan glue new quadric untuk membentuk sphere atau bola. Lalu digunakan juga glue quadric tekstur untuk dapat mengaplikasikan teksturnya, dan glue quadric normals untuk membentuk permukaan yang halus. Lalu di sini GL Translate untuk mengatur posisinya, dan pembentukan bolanya sendiri digunakan glue sphere. Diambil objek sphere dengan nilai X, 2, Y 100, dan Z 100. X sendiri ini adalah ukuran dari diameternya. Lalu Y dan Z adalah nilai dari latitude dan longitude-nya. Dengan tampilan seperti ini di bagian kanan bawah. Lalu fungsi selanjutnya adalah sofa. Sofa ini sendiri ada 3, dibentuk dari fungsi yang bernama sofa 1. Sofa ini dibentuk dengan menggunakan sisi depan tambahan, lalu sisi belakang tambahan, kiri, senderan, kanan dan atas, dan juga dudukan dengan bagian bawahnya. Dan masing-masing sisi ini berbentuk segi 4 yang dibentuk dari 4 vertex. Semua sisi ini akan membentuk satu sofa, lalu di fungsi sofa akan dieksekusi 3 kali yang membentuk 3 sofa. Di sini juga digunakan GL Translate F untuk menentukan posisi sofanya. Di sini sofa yang pertama terletak di titik X-20, Y-2, dan Z-18, yaitu terletak di sini, paling dekat dengan layar sebelah kiri. Lalu sofa yang kedua di sebelahnya, dan sofa yang selanjutnya yang ketiga. Di sini juga digunakan GL Rotate karena sofa yang ketiga ini harus diputar terlebih dahulu 180 derajat di sumbu Y-nya dengan menggunakan GL Rotate F. Lalu objek selanjutnya adalah meja dengan teksturnya menggunakan tekstur lemari. Di sini meja dibentuk dari alas meja dan 4 kaki meja. Alas meja sendiri dibuat dengan menggunakan vertex, 4 titik vertex yang membentuk segi 4. Lalu kakinya menggunakan 6 sisi, yaitu atas, kiri, kanan, belakang, depan, dan bawah. Masing-masing adalah segi 4. Lalu ke-5 objek ini yang berupa alas dan 5 objek yang berasal dari satu alas dan 4 kaki ini akan membentuk meja. Di sini kakinya juga menggunakan GL Translate untuk menentukan posisinya. Dan ini adalah bentuk mejanya dengan keempat kakinya.
Lalu selanjutnya ada objek lemari. Di sini lemari dibentuk dari 6 sisi yang berbentuk segi 4, yaitu depan, kiri, kanan, atas, dan belakang. Masing-masing sisi dibentuk dengan 4 vertex. Di sini lemari dibentuk 4 kali dengan posisinya masing-masing, yaitu ada lemari kiri depan, lemari kanan depan, lemari kanan belakang, dan juga lemari kiri belakang. Di sini untuk menentukan posisinya digunakan GL Translate untuk masing-masing lemarinya. Dan ini lemarinya, ini lemari kiri depan, kanan depan, lalu ini kanan belakang dan kiri belakang. Lalu GL Pop Matrix menunjukkan akhir dari pembentukan objek. Lalu di sini Pygame akan menampilkan display, dan ini adalah fungsi di mana program akan terus berjalan sampai dengan program diberhentikan. Sekian presentasi tugas besar dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.